Apabila kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Tapi ketika engkau mengasihi musuh, engkau sedang memperoleh upah yang dari Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah bagaimana kita hidup dalam kasih Kristus ya. Dan memang tidak mudah, tetapi satu hal yang sangat identik dengan pengajaran Kristus yaitu tentang kasih, saudara. Kita sering mendengar orang-orang di luar sana yang bukan Kristen sering berkata begini, orang Kristen itu ya walaupun gerejanya dibakar dia tetap diam. Walaupun mereka itu dianiaya mereka tetap mengasihi ya. Yang sering kita dengar orang itu berkata bahwa ya ajaran Kristus itu identik dengan kasih. Karena Kristus mengajarkan bahwa ya kasihilah musuhmu, bahkan musuh kita pun kita disuruh mengasihi. Nah hari ini saudara kita akan belajar sesuai tema yang diberikan oleh gereja. Mari kita buka bersama Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35 dulu. Kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, 1, 2, 3 kita baca bersama. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, satu hal yang ternyata Kristus, ini yang ngomong Tuhan Yesus loh ya. Satu-satunya cara supaya orang mengenal kita adalah murid Kristus ternyata dari cara kita bagaimana kita hidup saling mengasihi. Yesus gak ngomong gini, makanya kamu itu doa puasa supaya kamu punya kuasa bangkitkan orang mati supaya orang tahu bahwa kamu muridku. Enggak. Tuhan Yesus juga gak bilang makanya kamu harus jalan di atas air supaya orang tahu bahwa kamu adalah muridku. Orang harus tahu kita ini murid Kristus bukan karena kita pakai salib yang besar, amin. Bukan karena gedung gereja kita besar lalu kita kasih salib gede, oh itu anak Tuhan loh, enggak ada. Satu hal yang Tuhan Yesus katakan, bagaimana supaya orang tahu bahwa kamu adalah murid Kristus, dia bilang di sana apa? Hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, tapi mengasihi itu memang tidak gampang saudara. Ada daging yang harus diremukan. Kita nggak usah bicara dengan orang yang jauh-jauh lah di luar sana. Kita belajar mengasihi di dalam keluarga dulu, suami istri. Kita belajar saling mengasihi orang tua dengan anak. Ya, bagaimana hubungan kita sebagai suami istri? Apakah kita sudah belajar saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain? Karena tidak gampang. Saya itu kalau layani saudara, ya ibu-ibu tuh saya paling banyak tanya ibu-ibu tuh kepahitan yang paling ibu pahitin itu siapa dalam hidupnya ibu? Kira-kira ibu-ibu kalau ditanya yang dia pahitin itu siapa jawabannya? Siapa? Nggak usah takut ngomong aja. Ya, ya suami, ya bener suami. Bapak kok merasa ya Pak ya? Ya, iya memang benar saudara. Ibu-ibu itu ya paling banyak pahit sama suami. Tetapi semakin kita ini diproses, disitulah kita harus semakin belajar mengasihi. Karena untuk mengasihi itu tidak mudah. Kita perlu mematikan kedagingan. Lalu apa yang Yesus katakan? Bagaimana supaya kita bisa saling mengasihi? Mari kita buka bersama saudara. Lukas 10 ayat 25 sampai selesai kita lihat. Lukas 10 ayat 25 mulai. Satu kali Yesus dicobai oleh seorang ahli Taurat. Namanya juga ahli Taurat. Kerjaannya baca Taurat, ya.
Baca bersama. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal atau masuk sorga?" Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia tanya. Ini banyak kan, hukum Taurat ini banyak. Kita para nabi juga banyak. Lalu kira-kira apa yang harus aku lakukan supaya aku ini masuk sorga hidup kekal? Lalu Tuhan Yesus jawab sama dia begini, saudara, ayat yang berikutnya. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Tuhan Yesus balik tanya, "Lah yang kau pelajari di hukum Taurat itu apa? Yang ditulis di sana apa? Yang kau baca itu apa?" Lalu dia jawab begini, saudara. Ya, ini yang tertulis di hukum Taurat loh. 1, 2, 3. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan jiwamu dan dengan kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi yang begitu banyak, kalau disimpulkan cuma dapat 2 hukum ini. Dan kalau saudara lakukan 2 hukum ini, auto masuk surga. Amin. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Lalu ada yang tanya, "Loh Bu, kalau saya bersinah, emang saya bisa masuk surga?" Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati tidak akan mungkin bersinah, karena dia tahu bahwa itu menyakiti hati Tuhan. Kuncinya ada di sini. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak belajar mengasihi Tuhan. Kenapa kita bisa mengasihi musuh? Karena kita mengasihi Tuhan. Tidak mungkin orang yang mengasihi Tuhan akan kepahitan sama orang lama, itu tidak mungkin. Karena di hatinya ada cinta akan Tuhan. Dia nggak akan sanggup membenci orang, itu pasti Tuhan nangis di hatinya. Lalu dia akan bertobat, "Ampuni aku Tuhan, aku mengasihi Tuhan orang itu." Walaupun sakit. Makanya Yesus bilang, "Ya kasihi dulu Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, pikiran, kekuatan, akal budimu. Baru engkau bisa mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saya mau tanya saudara, mengasihi orang lain sesama kita seperti kita mengasihi diri kita itu susah atau susah? Kita mengasihi diri kita enggak? Sangat. Kita semua pasti pengen yang terbaik buat diri kita toh. Nggak ada yang mau rugi kan, kita rawat diri kita nih. Kita cintai diri kita. Bahkan ada suami yang lebih mencintai dirinya daripada istrinya. Ya, itu sudah di mana-mana begitu. Ada istri yang sangat mencintai dirinya daripada suaminya. Nggak usah bicara yang banyak-banyak. Saya mau tanya, siapa di sini ibu-ibu yang sampai hari ini masih layani suamimu di meja makan, ambilin nasi, kau duduk di meja makan, temani suamimu untuk makan, kau masakin dia? Ada yang begitu di sini? Angkat tangan. Cuma 5 orang. Ya. Kalau ada suamimu jangan kau angkat tangan, karena suamimu tahu itu. Kau bohong atau tidak. Puji Tuhan, saya sampai hari ini masih melakukan itu. Walaupun saya nggak makan, kalau suami saya ke dapur mau makan, saya ke dapur, saya ambil piring, saya siapin makanannya, saya duduk temenin dia di meja. Kita nggak usah bicara yang terlalu wow, saudara. Bagaimana kita mengasihi pasangan kita? Ya, kita mulai dari situ dulu, karena kalau dari sini yang inti kita nggak bisa, omong kosong di luar itu kita bisa. Kita mulai dari dalam dulu. Bagaimana kita mengasihi? Ya, kalau berantem suami istri jangan lama-lama. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau tidak akan mungkin lama tidak bicara dengan suamimu, dengan istrimu, karena di hatimu tuh tidak akan damai. Tuhan akan bicara, hatimu nggak beres loh, cepat berberes, cepat bertobat, cepat. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Tapi kan sekarang banyak orang Kristen pencitraan. Iya toh? Mari kita bertobat saudara. Lalu Yesus itu bilang begini. Waktu orang itu bilang, begitu Yesus bilang, jawab Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, karena memang itu tertulis dalam hukum Taurat. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup loh." Hidup. Belajar kasih Tuhan dengan segenap hati, baru kita bisa kasih manusia. Maka kamu akan hidup.
Banyak orang hidup tapi mati. Nggak damai, nggak sukacita. Kenapa? Karena hubunganmu sama Tuhan rusak. Karena itu hubunganmu dengan sesama juga rusak. Ada banyak orang nggak cocok dengan orang. Ya, ke sana nggak cocok, ke sini nggak cocok. Yang bermasalah bukan orang, kau yang bermasalah. Kau dengan Tuhan rusak. Orang kalau hidupnya hubungannya dengan Tuhan rusak, hubungannya dengan sesama pasti rusak. Dengan suami, dengan istri, dengan anak itu akan rusak terus, saudara. Kita bicara pasangan suami istri dulu. Nggak mungkin ya, coba kita koreksi diri hari ini. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, maka hubungan kita dengan sesama kita baik. Walaupun orang perlakukan kita tidak baik, kita akan tetap punya hati yang baik. Karena hubungan kita dengan Tuhan baik. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Lalu orang itu tetap masih nggak mau terima. Dia tanya begini sama Yesus karena dia mau membela diri. Tapi untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Kan Tuhan bilang kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia tanya siapa itu? Ada kriteria enggak? Itu saudara kandungku ke, atau saudara manaku ke, atau orang yang baik sama saya, atau siapa yang harus saya kasih seperti saya mengasihi diri saya sendiri? Yesus jawab dengan sebuah perumpamaan, saudara. Yesus bilang begini. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ayat ini menyebut kota dan tempat. Bukan secara Alkitab, bukan secara kebetulan Alkitab mencatat kota dan tempat. Dari Yerusalem ke Yeriko berarti dia orang Yahudi. Karena yang tinggal di Yerusalem itu orang Yahudi. Dia sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko, dirampok, bukan cuma dirampok, dirampas semuanya, dia dipukul dan ditinggalkan di tengah jalan sekarat hampir mati. Lalu ayat berikutnya berkata begini, saudara. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu dari arah yang sama, Yerusalem. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Siapa imam? Ini adalah orang Yahudi. Imam adalah orang yang berdiri di bait suci yang ada di Yerusalem, yang mewakili umat untuk menghadap Tuhan. Dan sudah pasti dia adalah orang Yahudi. Tapi dia lihat gini, ada orang Yahudi mau mati tuh, pura-pura nggak tahu daripada kena masalah juga, dilewati, nggak dibikin apa-apa. Lalu Yesus bilang lagi begini ayat yang berikutnya. Demikian juga lewat lagi seorang siapa? Lewi. Siapa Lewi? Lewi adalah keturunan imam. Imam tidak boleh diangkat selain dari orang Lewi. Ini juga orang Yahudi asli. Dia melihat orang itu, saudara, sama-sama Yahudi lagi dia lihat. Pura-pura cuek, nggak usah ikut-ikutan deh dengan masalah orang, daripada saya juga kena masalah, pura-pura nggak tahu aja. Dilihat nih orang sekarat mau mati, tidak ditolong. Sebangsa, sesuku orang Yahudi. Lalu ayat yang berikutnya berkata begini, saudara. Lalu datang siapa? Seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia punya kasih. Lalu apa yang dia lakukan kepada orang ini, saudara? Ia pergi kepadanya, dia balut luka-lukanya, dan sesudah itu ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Anggur itu mengandung alkohol supaya nggak infeksi. Dikasih minyak zaitun supaya lukanya sembuh. Kemudian ia naikin orang itu ke atas keledainya yang dia tunggangi. Dia naik keledai. Lalu saudara, dia bawa orang itu ke penginapan untuk merawatnya. Dan ketika dia sampai di penginapan, dikatakan di sana, saudara, keesokan harinya, berarti dia ikut nginep di penginapan itu untuk rawat orang ini. Tapi mungkin karena dia ada pekerjaan,
Dia menyerahkan uang 2 dinar kepada pemilik penginapan itu dan dia bilang, rawat orang ini. Kalau engkau keluarkan uang lebih dari 2 dinar ini, aku akan menggantinya. Kalau aku sudah kembali dari tugas perjalananku, aku akan mampir ke sini lagi, tak tuker, tak ganti semua pengeluarannya. Dan akhirnya saudara, dikatakan di sana Yesus bilang begini, siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, apakah dia imam? Atau apakah dia orang Lewi itu? Atau apakah, coba ayat yang berikutnya, Yesus bilang, ya, siapa yang jawab orang itu? Orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus, benar yang kau katakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara, siapa orang Samaria? Kenapa Alkitab menulis orang Samaria? Kenapa Yesus menyebut orang Samaria? Kerajaan Israel sejak perjanjian lama, waktu Salomo naik tahta menggantikan Raja Daud, di akhir kehidupan Salomo, dia banyak melakukan pelanggaran dan kejahatan di mata Tuhan. Dia menikahi perempuan-perempuan kafir di bangsa-bangsa seberang. Itu yang membuat kerajaan Israel hampir goncang, sehingga Salomo menaikkan pajak yang begitu tinggi di negara. Waktu itu Menteri Purbaya belum masuk, jadi pajaknya tinggi sekali. Ketika rakyat gak terima dengan keputusan itu, naiklah anak Salomo, Rehabeam, menggantikan dia. Penasehat-penasehatnya bilang begini, turunin pajaknya. Karena ini rakyat marah semua, mereka sudah menderita pajaknya tinggi. Dia bilang, enggak, akan aku naikin lebih tinggi lagi. Lalu 10 suku Israel memisahkan diri. Dan mereka menjadi kerajaan utara yang ada di sebutannya Samaria ini. 2 yang tersisa itu di Yerusalem, yaitu kerajaan selatan Yehuda. Terbagi 2 kerajaan pada waktu itu Israel. Kerajaan utara Samaria, kerajaan selatan Yehuda di bawah kepemimpinan masih Raja Daud. Sejak saat itu Yahudi dan Samaria ini berantem terus. Apalagi ketika akhirnya Samaria ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. Asyur masuk ke sana menguasai tanah itu. Mereka mulai kawin campur. Orang-orang Yahudi yang ada di Samaria kawin campur dengan orang Asyur, sehingga yang ada di Yehuda ini menolak orang Samaria kalau mereka menyebut diri mereka Yahudi, karena orang Yahudi beranggapan kamu sudah kawin campur dengan orang lain, kamu najis, kamu tidak layak lagi disebut orang Israel. Bahkan ketika pembangunan Bait Allah di Yerusalem, orang Samaria bangun sendiri di atas gunung. Dia bikin kuil, mereka menyembah di gunung, orang Israel menyembah di Yerusalem, di Bait Suci. Lalu saudara, ketika makanya Yesus ketemu perempuan Samaria, kisahnya di sumur, saudara ingat? Perempuan yang suaminya 5. Lalu Yesus bilang, beri aku minum. Perempuan itu bilang, kamu kan orang Yahudi, kenapa minta air sama kami orang Samaria? Maaf ya, kita musuhan. Bahkan dari tata cara ibadah, makanya Yesus bilang apa? Kamu dan nenek moyangmu orang Samaria pergi mencari Allah di gunung. Kami orang Yahudi, kami mencari Allah di Yerusalem, di Bait Suci. Tapi akan datang saatnya kamu gak perlu pergi ke gunung, kami tidak perlu pergi ke Yerusalem. Karena Bapa mencari penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kenapa Yesus ambil contoh orang Samaria? Sesama Yahudi, imam, orang Lewi cuek dengan sesamanya Yahudi. Tapi Samaria yang adalah musuh, harusnya kan dia lihat gini, orang Yahudi tuh mampus kalian, saya injak kau kalau bisa mati. Ya enggak, kan musuh toh. Tapi ternyata dia punya belas kasihan. Dia tolong, dia angkat, dia taruh di atas keledainya, dia bawa ke penginapan. Lalu Yesus tanya, menurutmu siapa sesamamu manusia? Orang Samaria ini. Saudara, kalau kita nggak sampai di level yang diajarkan Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh kita, maka kita nggak layak disebut anak-anak Allah. Dan
Dan itu berat loh. Kita nggak perlu bergaul dengan orang jahat sama kita, nggak perlu. Tapi jangan kau benci. Tanggalkan kebencianmu, sakit hatimu, kekecewaanmu, dan doakan mereka. Jangan kepahitan terus. Jangan kita simpan kekecewaan terus. Kita marah terus. Hidup kita nggak akan pernah bahagia, saudara, ketika kita pahit sama orang. Lepaskan pengampunan. Ya, walaupun kita nggak bergaul, tapi hati kita tuh sudah beres. Jangan terus, lihat saja ya, aku sih berdoa buat dia ya. Tak doakan, semoga Tuhan balas 7 kali lebih jahat kau. Sial hidupmu, pekerjaanmu bangkrut. Banyak loh orang Kristen begitu. Ada bapak-bapak udah mau mati, saudara. Udah mau mati, saya tanya, bapak kepahitan sama siapa? Ada orang yang bapak pahitin, ada bu, anak saya bu. Saya pahit sama anak saya, makanya saya bilang, kita ini orang Kristen, kita nggak usah bicara musuh yang di luar sana, di dalam rumah ini loh. Yang terjadi sekarang ini, ayah kepahitan sama anak kepahitan sama orang tua, mertua kepahitan sama mantu kepahitan sama mertua. Ini nih kita lingkaran setannya di situ. Dan bagi kita kadang kita pikir itu biasa, padahal kalau kita nggak melakukan firman Tuhan, kita ini nggak layak loh, saudara. Kita harus belajar, ya. Ada ibu-ibu konseling sama saya sekarang nggak mau bu, disuruh suami saya pegang uang belanja, nggak mau saya. Kami berantem tiap hari gara-gara uang belanja, katanya. Terus suami saya dia pikir kalau dia sudah kasih saya duit, itu sudah segalanya. Kalau akhir bulan saya bilang, Pak udah habis loh uang belanja, marah-marah dia, kau bikin apa saja tuh uang, kenapa nggak cukup? Akhirnya saya bilang sama suami saya, kamu yang pegang uang belanja, nanti kalau saya butuh baru saya minta. Jadi tanggal 1 dia bilang sama suami, ini waktunya belanja bulanan, kau pergi ke supermarket, beli ini catatannya. Suaminya pergi, pulang dia bilang, mahal sekali ya sekarang bahan-bahannya. Ternyata mahal ya, beli beras untuk 1 bulan segini, minyak gini ini. Suami istrinya bilang, iya pak, nanti tanggal minggu depan kamu bayar listrik, bayar sekolah, anak bayar ini, habis dong. Iya. Dan bener, 2 minggu suaminya udah mengeluh, kenapa uangnya udah habis? Istrinya bilang, itu yang selama ini aku alami. Lalu suaminya bilang, tapi saya baru 2 minggu loh, kamu kok bisa sampai akhir bulan? Kok kalau kamu pegang ada mujizat? Ya, kalau istrinya pegang ada mujizat uang. Ya, baru dia kapok. Dia bilang ternyata apa-apa mah. Istrinya bilang, makanya selama ini itu kita ribut terus masalah itu karena kamu enggak tahu memang keadaan seperti sekarang memang begitu. Saudara, kalau kita ini enggak pinter menjaga hati, mengelola hati, kenapa firman Tuhan itu diberi? Karena Tuhan udah tahu hidup kita ini bakalan sulit ke depan. Makanya firman Tuhan ini jadikan patokan. Sehebat apapun kita marah sama suami, sama istri, sama anak, jangan kepahitan. Itu biasa diproses dalam sebuah rumah tangga, itu biasa. Yang nggak biasa itu kalau sampai kita pahit lalu nggak bicara ya sampai kapanpun. Jangan, saudara. Ayo kita punya jiwa yang sehat. Kalau berantem, ribut, boleh. Kita ini namanya juga manusia ya. Tapi habis itu udah, jangan lama-lama ayo kita berdoa loh. Berdoa. Ya, ayo kita minta yang mendatangkan damai sejahtera, karena firman Tuhan bilang di mana orang hidup rukun bersama, kesitulah berkat Tuhan itu diperintahkan. Kau mau usahamu diberkati? Kau mau pekerjaanmu diberkati? Kau mau perusahaanmu diberkati? Hidup rukun bersama. Amin Bapak Ibu. Ya, istri-istri tanya, ibu yang paling ibu pahitin siapa? Suami bu. Banyak itu, banyak ya. Ternyata istri-istri yang hidup menyimpan kepahitan sama suami itu banyak. Tapi di sini tidak ada. Insya Allah. Ya, suami-suami juga banyak kecewa sama istri. Kenapa kita nggak berusaha untuk berdamai, untuk lebih terbuka? Ayolah saudara, kita sudah sampai juga di sini. Pernikahan toh kita yang pilih, jodohnya kita juga yang pilih. Kenapa kita nggak pilih untuk berbahagia saja? Kita selesaikan semuanya, kita duduk bersama, gandeng tangan, tiap hari berpelukan. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan amin tok di sini, pulang lakukan. Tanggalkan egomu.
Ya, pelukan di rumah tiap hari. Saling mendoakan, terima kasih Tuhan buat suamiku, terima kasih Tuhan buat istriku, aku berdoa Tuhan. Ya, saya dan suami setiap hari begitu, saudara. Itu yang kami lakukan dan Tuhan memberkati. Karena Alkitab itu nggak pernah salah. Di mana orang hidup rukun bersama, ke situ berkat Tuhan diperintahkan. Tapi kalau kita ribut-ribut terus belajar mengasihi, tidak bisa. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh? Mengasihi suami aja. Tapi memang sih dari dalam Alkitab sudah begitu ya. Ketika pertama kali Adam sendirian di Taman Eden. Lalu Tuhan bilang, tidak baik ini saya lihat kalau laki-laki ini seorang diri. Bisa gila Adam itu di Taman Eden kalau nggak ada Hawa tuh. Bener nggak bapak-bapak? Bisa bayangkan nggak kalau Adam sendirian di Taman Eden jalan ke sana ke sini ya, yang dia lihat monyet, sapi ya. Saya juga gimana ya Adam itu kalau nggak ada Hawa? Akhirnya Tuhan bilang nggak bagus. Ya kalau Tuhan yang bilang kan berarti nggak pernah salah toh. Tidak baik kalau laki-laki ini seorang diri itu nggak baik. Tak kasih buat dia seorang penolong. Lalu Adam tidur, Tuhan ciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Waktu Adam bangun, Adam lihat, ada yang cantik di sampingku ini. Terus sama kayak aku, enggak kayak monyet. Ya, kan dia senang saudara daripada lihat gorila. Tapi ada bapak-bapak yang bilang, sekarang saya lihat istri saya mirip gorila, Bu. Ya, wah itu urusan soal hati situ. Iya Pak, jangan ketawa loh ya. Bapak-bapak ini ketawa ya, bertobat. Iya saudara, jadi ya jangan kembali lagi ke Taman Eden. Ya, lalu ketika Adam lihat, terus Adam bilang sama Tuhan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Wih, ya, saking dia senang ketika dia melihat Hawa pertama kali. Tapi ketika jatuh dalam dosa, ya, Hawa bujuk Adam untuk jatuh dalam dosa. Hawa makan itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan Tuhan murka saat itu. Adam ngomong apa? Tuhan bilang, "Sapa? Kenapa engkau melakukan yang jahat?" Adam langsung ngomong sama Tuhan, "Perempuan yang kau taruh di sampingku." Dia tidak bilang lagi daging dari dagingku, tulang dari tulangku, yang berbuat salah Tuhan. Udah berubah bahasanya di dalam Alkitab. Waktu Tuhan marah, langsung Adam bilang, perempuan ini yang kau taruh di sampingku. Ternyata memang dari Taman Eden juga sudah Eden. Ya, iya betul, saya waktu baca itu kaget saya. Oh, berat dari sana ini Adam udah. Pertama dia bilang tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Waktu jatuh dalam dosa, perempuan ini loh, perempuan yang kau taruh di sini. Nggak ada sebutan lain kah yang bagus? Kenapa Adam bilang perempuan ini yang kau taruh di sampingku ini gara-gara dia ini? Bapak Ibu, kita ini sekarang memang sudah hidup di bawah kutuk dosa. Tapi Kristus datang untuk memerdekakan kita. Bahagia itu kita yang pilih. Bagaimana kita bisa berbahagia dalam hidup ini? Waktu kau memilih untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Kalau kau kepahitan, kau sedang merusak dirimu sendiri loh. Ya, mari kita bereskan. Kenapa Yesus bilang, ampuni orang yang berbuat dosa padamu, doakan orang yang berbuat jahat padamu. Karena ternyata waktu engkau berbuat baik mendoakan musuhmu, kau sedang mengeluarkan penawar racun kepahitan. Orang kalau kepahitan, hormon kortisolnya naik, darahnya mengental. Nanti kena serangan jantung, stroke, itu kalau sudah darah mengental, itu semua penyakit datang. Karena hormon kortisolnya naik, hitam darahmu itu hitam, bukan darah biru, abu-abu. Karena bercampur dosa, ini tubuh kita ini sudah didesain sebegitu hebat loh sama Tuhan. Dan benar Alkitab bilang, hati yang gembira itu obat yang hancur. Tapi kalau orang banyak kekecewaan, dia nggak mampu mengampuni. Yesus bilang begini saudara, Matius 5 ayat 43, Yesus berkata begini, kamu telah mendengar firman dalam perjanjian lama, ya dikatakan kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang bikin salah balas.
Ya, itu normal, layak kamu balas karena dia memang bikin salah. Mata ganti mata. Tetapi Yesus bilang ini, tetapi apa? Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan didoakan biar sial. Minta berkat. Lalu dikatakan di sana ayat yang berikutnya, saudara. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Kalau kita nggak lepaskan pengampunan, nggak mengasihi mereka, bukan anak Bapa di surga, anak setan di neraka. Siapa Bapa di surga itu? Bapa yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan juga bagi orang baik. Siapa Bapa itu? Bapa yang menurunkan hujan bagi orang benar dan juga bagi orang jahat. Dan kalau kita berbuat demikian, saudara, firman Tuhan berkata, apabila kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Tapi ketika engkau mengasihi musuh, engkau sedang memperoleh upah yang dari Tuhan. Kalau engkau cuma mengasihi orang yang mengasihi kamu, bahkan pemungut cukai juga bisa melakukan hal itu. Tapi kita berbeda dengan orang dunia ini. Kita mau belajar untuk tetap saling mengasihi. Hari-hari ini semua berita, kalau kita lihat di media, banyak berita-berita yang memang menakutkan. Ini ada berita terbaru tentang komet yang akan melintasi bumi, ya, Atlas 31. Ya, ini heboh, saudara. Banyak teori konspirasi yang bilang itu pesawatnya alien. Ya, sebagian ada yang percaya alien, tapi kita harus kembali ke firman Tuhan. Alkitab bilang, ya, tidak ada kehidupan di tempat lain kecuali hanya di bumi. Makanya Tuhan Yesus berkata, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga, bukan di Mars seperti di sorga, atau di planet mana seperti di sorga. Kita sebagai orang percaya, apa pandangan kita tentang alien? Ya, tidak ada ciptaan lain. Tetapi kalau itu memang buatan manusia, ya bisa. Ya, karena ingat di akhir zaman Alkitab bilang antikris. Mereka sanggup membuat tanda-tanda yang akan membuat orang bisa takut, ya. Mereka bisa, kata Tuhan akan berkata, di sana ada Yesus menampakkan diri. Ya, mereka bisa bikin itu, ya, namanya blue beam, itu mereka sedang mempersiapkan sehingga seluruh dunia akan takut dan nanti akan takluk di bawah pemerintahan antikris. Itu memang akan terjadi. Ya, nah ini komet ini katanya bukan komet biasa, ya, ini adalah salah satu, ya, planet asing yang akan melintasi bumi yang ketiga, makanya namanya 31, ya, Atlas, ya, dan sekarang sedang dipantau, ya, nggak tahu kapan dia akan melintasi bumi. Dengar-dengar salah satunya katanya listrik akan padam di seluruh dunia, jaringan internet akan, nggak tahu lah, ya, tapi ya, yang pertama kita nggak usah takut, yang kedua kita terus berjaga-jaga. Mau apapun yang terjadi di dunia ini, memang bagian kita harus berjaga-jaga dalam iman. Nah, salah satu tadi disampaikan Bapak Gembala, kita harus memiliki roh yang tangguh hari-hari ini. Ya, kalau kita bicara tentang ketangguhan menghadapi penderitaan, banyak orang itu tangguh untuk kuat menderita. Tapi nggak banyak orang tangguh untuk kuat menghadapi hawa nafsu dan godaan keinginan dunia. Jadi hari ini saya akan bahas bagaimana kita ini bisa punya roh yang tangguh. Ya, buka bersama 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Hari-hari ini Tuhan terus bicara di hati saya untuk mengingatkan jemaat, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sebab kita ada di hari-hari yang terakhir. Saudara percaya atau tidak percaya, yaitu pilihan saudara. Tapi bagian saya sebagai hamba Tuhan, apa yang Tuhan suruh sampaikan itu harus kita sampaikan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17, kita baca bersama 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Apa yang perlu kita takutkan? Alkitab menjamin orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Sebab dunia ini dan apa yang ada di dalamnya itu sedang lenyap. Apa yang Alkitab katakan tentang dunia? Memang satu saat dunia ini akan lenyap. Amin. Bilang kanan kirimu, satu saat dunia ini akan lenyap loh. Entah ditabrak oleh asteroid, entah ditabrak oleh komet, entah apapun. Karena 2 Petrus pasal yang ketiga berkata, pada hari Tuhan datang, ya, dunia ini akan lenyap dalam nyala api yang begitu hebat. Dan semua yang ada di tata surya ini akan terbakar. Itu yang Alkitab bilang. Ya, bahwa memang dunia ini akan lenyap. Kita harus taruh itu di otak kita, jangan berpikir kita ini akan hidup terus selamanya di dunia ini, saudara. Makanya persiapkan hidup kita. Persiapkan baik-baik hidupmu. Jangan ada yang tidak mempersiapkan diri. Amin, saudara. Ya, bangun imanmu. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, datang ke gereja itu jangan cuma karena rutinitas. Ke gereja pun banyak otaknya nih melayang di mana-mana. Pandangannya kosong. Saya bisa lihat dari sini nih orang-orang yang pandangannya kosong ini. Ya, saudara pikir saya nggak tahu, Anda otaknya lagi di mana? Saya bisa tahu dari sini lewat tatapan mata saudara. Makanya tolong tatap mata saya, biar saudara konsen dengar firman, amin. Ya, ada saudara orang tuh dengar firman tapi otaknya nggak di firman, lagi di mana tuh nggak tahu. Coba tarik dulu otaknya dalam nama Yesus, balik, bilang begitu. Ya, supaya saudara rugi loh, waktumu tuh cuma 2 jam. Kalau engkau kasih waktu setiap hari Minggu ke gereja 2 jam gak pernah alpa. 1 tahun cuma 4 hari kau beri makan rohmu. Mati atau hidup itu roh? Kalau cuma 4 hari dikasih makan mati? Kering, tandus, gak berbuah hidupmu. Ya, banyak orang bangga ke gereja seminggu sekali. Dia kira udah cukup. Ya, padahal dalam setahun 365 hari. Kalau kau rajin ke gereja tiap minggu gak bolos, 1 tahun 4 hari itu. Terus yang 364 harinya kemana? 361 harinya kemana? Kira-kira rohmu hidup apa mati itu? Ya, mati selagi hidup. Nggak ada pengharapan. Saudara dengar baik-baik, saya mau ngomong. Persiapkan hidupmu. Persiapkan hidupmu, imanmu persiapkan. Karena dunia ini tidak akan selamanya ada. Alkitab bilang dunia ini akan lenyap. Ini kebenaran firman Tuhan. Ya, ini kebenaran firman Tuhan. Kita harus dengar dan pegang. Dikatakan begini, bagaimana cara supaya kita bisa mempersiapkan diri punya roh yang tangguh hari-hari ini? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Cari uang harus. Karena kita hidup butuh uang. Ya, memang uang tidak dibawa mati. Karena orang mati tidak butuh uang. Yang butuh uang orang hidup. Tapi uang bukan segala-galanya. Walaupun segalanya butuh uang. Bingung kan sudah? Baru dengar satu statement aja udah bingung, saudara. Apalagi kalau otaknya nggak di sini, lebih nggak bingung lagi ya. Betul, saudara, ya. Uang itu tidak dibawa mati, ya. Tapi jangan bilang nggak ada uang bawaannya. Nah, itu bertobat. Ya, kita butuh uang, makanya selama hidup kita harus bekerja. Tapi kita bekerja itu pun, ya, untuk apa kita bekerja? Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk melakukan kehendak Bapa, saudara. Ya, untuk melakukan kehendak Bapa. Dikatakan karena kalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa itu nggak ada dalam diri orang itu. Ternyata orang yang mengasihi Bapa itu nggak bisa dinilai dari dia di gereja terus, dia pelayanan, wah dia statusnya rohani, nggak bisa dilihat dari itu. Kalau dia mencintai dunia dan segala yang ada di dalamnya, maka kasih akan Bapa nggak ada dalam diri orang itu. Karena banyak orang rajin pelayanan, ke gereja rajin, tapi pelit. Nggak usah angkat tangan. Ya,
dalam hati saja. Ya, pelit, mencintai apa yang ada di dunia ini. Nah, apa yang ada dalam dunia, Alkitab itu selalu kalau kasih peringatan, dia kasih jawaban. Ya, makanya harus rajin baca Alkitab. Alkitab itu bukan firman yang ngambang. Lalu kita bertanya, lah bagaimana Bu caranya kita ini tidak mengasihi dunia itu? Saya tuh bingung sih, apa sih yang ada di dunia ini yang kita nggak boleh, supaya kita nggak binasa, supaya kita nggak ada kasih akan Bapa. Dia jawab di ayat yang di bawahnya, sebab, lihat ayat yang berikutnya, sebab semua yang ada di dalam dunia, yang ada dalam dunia itu cuma 3 hal. Ya, catat baik-baik. Ini yang Alkitab bilang kita nggak boleh lakukan. Yang pertama adalah keinginan daging, yang kedua keinginan mata, yang ketiga, nah ini. Kalau orang hidup mengikuti 3 hal ini, maka kasih akan Bapa nggak ada dalam diri orang itu. Jauhi 3 hal ini. Yang pertama keinginan daging. Saudara, kita semua ini hidup di dalam daging. Tapi di dalam kita ada roh Tuhan. Makanya roh ini harus kuat. Kalau roh kita tidak kuat, maka yang kuat daging. Satu-satunya yang bisa membuat hidup kita binasa dan terpisah dari Tuhan, yaitu keinginan daging. Galatia pasal yang ke-5 itu menjabarkan. Apa sih keinginan daging itu? Nanti pulang saudara baca Galatia pasal 5. Sebab keinginan daging itu telah nyata. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, pertikaian, roh percederaan, pemecah belah, dan rupa-rupa kejahatan ada di dalam daging. Dan barang siapa yang hidup melakukan semua hal itu, dia tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus. Katakan amin. Jadi saudara, kalau engkau mengasihi Tuhan dan memiliki roh yang tangguh hari-hari ini, yang pertama, jauhi keinginan daging. Apa itu? Percabulan, kenajisan. Jangan selingkuh. Ya, jangan berbuat apa yang cabul. Ya, persinahan, perselingkuhan, amarah, kebencian, dendam. Ya, itu semua dalam daging kita. Dan barang siapa melakukan hal-hal ini, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mendapat bagian aja kagak, apalagi masuk. Jadi menurut saudara kira-kira banyak enggak orang Kristen yang enggak masuk surga? Banyak toh? Banyak. Yang ke gereja tapi selingkuh, yang ke gereja tapi melakukan percabulan, yang ke gereja tapi kepahitan, tidak bisa mengampuni, amarah, kebencian, dendam, pertikaian, sukanya ribut, bertikai terus. Ya, hari-hari ini memang suasananya lagi panas, makanya banyak artis yang cerai. Ya, Raisa aja, aduh ya, nggak nyangka ya kalau kita lihat Raisa itu ya betapa sempurnanya ya. Apa tuh lagunya dia yang terkenal? Ini saya mau mengumpan ini. Ya, bayangkan ya, itu sekarang cerai ya, Dedi lagi ya. Ini kita dengar berita semua hot news ini. Ya, Dedi Corbuzier itu juga mau cerai. Ya, padahal kaya, iya. Ya, pendapatan tertingginya di YouTube dia miliaran sebulan, tapi mau cerai. Ya, ternyata uang itu tidak membuat bahagia. Ada yang dulu bilang ini, uang memang nggak bikin bahagia Bu kalau sedikit. Buktinya ya, Dedi itu uangnya banyak banget loh saudara. Ya, 1 bulan miliaran dia dapat dari YouTube. Ya, buktinya rumah tangganya gagal terus, nggak bahagia juga. Berarti kan uang memang tidak bisa bikin bahagia kan. Ya, hari-hari ini udara lagi panas, banyak rumah tangga bertengkar, berantem. Ya, kalau mau diikuti ini keinginan daging ini memang saudara ya, rasanya itu ya nggak peduli mau jemaat, mau hamba Tuhan. Ya, kalau kita mau ikuti keinginan daging. Tapi makanya Alkitab bilang kita perlu menundukkan keinginan daging. Karena kalau daging nggak ditundukkan, kita nggak masuk surga loh, nggak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Ya, lalu dikatakan yang kedua, apa itu keinginan daging?
Jadi saudara pulang dari sini yang berantem berdamai. Yang marahan sama ipar, sama sapa mertua berdamai. Ya, jangan kau duduk di gereja tapi kau musuhan terus sama iparmu. Ipar adalah maut. Mertua adalah maut. Semua maut kau bilang. Ya, padahal yang bermasalah itu kau. Sama semua orang bermusuhan, jangan saudara ya, berdamai selagi masih ada waktu. Ya, keinginan daging itu harus kita salibkan. Ya, apa itu salib? Kita nih baru pulang dari Israel berapa hari lalu. Nih Bapak ada di sini loh ya, kemarin Pak. Ya, kita bareng-bareng ke Israel. Puji Tuhan nih ya, hadir. Saudara, ya ada yang tanya sama saya, Bu, kita nggak lewat jalan Via Dolorosa? Saya bilang jalan, tapi kita nggak penuh. Kita nggak ikut pikul salib? Ada yang tanya peserta. Ya, Ibu ngapain mau pikul salib, Bu? Ya kan biar merasakan Tuhan Yesus pikul salib. Berarti setelah ibu pikul salib, ibu harus disalib di Golgota, nanti kita gantung ya. Nggak usah lama-lama, ibu 1 hari aja di situ. Kan seperti Tuhan Yesus. Ya kalau itu ndak mau, ndak usah alay lebay ibu ya, saya bilang. Pikul salibnya kita sekarang itu bukan kayak Tuhan Yesus mau pikul yang kayu itu ya. Kau punya musuh disuruh berdamai. Kau sakit hati, itu salib. Berat nak? Berat. Amin. Kau disuruh berdamai sama suami. Ya tapi suami saya kurang ajar, Bu. Itu salib, berdamai kau. Nggak usah kau pikul tuh salib kayu, nggak usah. Ya, kau pulang ke rumah saja, ya. Kau punya duit, disuruh bantu orang. Ya, selama ini kau pelit, kau nggak mau. Itu salib, harus kau keluarkan duitmu. Salib nah itu. Buat orang pelit salib banget, berat banget itu, pakai kayu, kayunya jati itu. Ya, terembesi yang berat sekali itu. Ya, kita nih nggak usah alay lebay mau bilang pikul salib yang begitu, bukan begitu. Ya, memikul salib artinya menyangkal diri. Sesuatu yang kita ndak mau, tapi ketika Tuhan suruh, kita harus belajar mau, itu salib. Dan itu ndak gampang. Suruh ngampuni ipar, dia jahat sama saya, dia tipu saya. Alkitab bilang harus kau mengampuni, doakan supaya dia diberkati. Salib banget, berat itu, ndak gampang. Tapi waktu kita mau, kita sudah memikul salib bersama Kristus. Jadi nggak usah lagi mau pergi ke Via Dolorosa sana, pikul-pikul salib, pencitraan kau cuma foto-foto tok. Ya, arti salib yang sesungguhnya itu pulang ke rumah, lakukan firman Tuhan. Itu enggak gampang saudara. Menyalibkan daging ini aja susahnya minta ampun. Ya, suami kau bisa marah sama istri, kau bisa tampar istrimu, tapi kau enggak melakukan itu karena kau belajar. Kemarin ada bapak-bapak saudara, dia bilang, saya selama ini Bu, saya pakai ayat itu sama buat istri saya. Alkitab bilang istri harus tunduk sama suami. Itu ayat yang di stabilo semua bapak-bapak. Warnanya orange. Stabilonya udah pakai stabilo di garis bawah lagi. Ya, tapi itu di stabilo hanya untuk ditunjukkan istrinya. Ya, lalu bapak itu cerita sama saya, dia bilang saya ini kan dulu selingkuh Bu, karena saya nggak tahan istri saya tuh cerewet banget, marah-marah tiap hari, marah-marah, karena saya belum mengerti firman Tuhan. Jadi ketika saya stres, istri marah-marah, ya saya cari pelampiasan, saya jatuh Bu di luar selingkuh. Lalu saya selingkuh makin galau, orang itu saudara, kau mau lari ya, bukan makin damai hatimu. Orang selingkuh berbuat dosa itu akan makin kacau hidupnya. Nggak percaya coba aja. Ada mau nyoba di sini? Ya, bapak-bapak, ya atau sudah? Ya, iya. Jadi dia bilang, ih bener tapi ketika saya selingkuh Bu, bukan makin tenang. Yang tadinya beban saya 50, waktu selingkuh jadi 150. Malah naik 3 kali lipat. Jadi bapak-bapak ya enggak usah kau coba-coba. Saya sini sudah melayani banyak orang yang selingkuh, ya itu makin kacau. Dia makin kacau, makin terpuruk, makin stres. Satu saat kakaknya bilang gini, kau mau denger tuh khotbahnya Debbie Basir? Ya, dikirimilah linknya. Pertama dia buka, dia bilang, pendeta perempuan, ya modelnya gini lagi, dia abaikan saudara.
Satu kali di saat dia stres banget, kakaknya kirimi lagi, ini loh dengerin khotbahnya. Dia iseng karena ya wes daripada nggak tahu mau ngapain, ya udahlah cobalah cari Tuhan. Dia klik saudara. Ketika dia klik, dia bilang, waduh saya dijamah Tuhan hari itu dengan khotbah ibu, saya nangis, ya bercucuran air mata. Singkat cerita, khotbah-khotbah ibu tuh membawa saya akhirnya pengen bertobat kembali sama Tuhan. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan, kembalikan aku ke jalan yang benar. Saya mau tobat, saya mau berhenti selingkuh. Dia bilang, ketika beberapa kali saya berdoa begitu Bu, Tuhan jawabnya gimana Bu? Istri saya nemu chattingan saya dengan selingkuhan saya. Dia bilang begini, Tuhan saya sih berdoa memang mau bertobat, tapi bukan dengan cara begini. Saya bilang Tuhan tuh paling tahu cara yang terbaik. Karena kalau nggak begitu mungkin Bapak nggak tobat. Sekalian aja makin hebat perangnya, makin tertekan. Tapi dia bilang, tapi saya bersyukur Bu. Dari situ saya dan istri akhirnya dipulihkan. Kami sama-sama saling mau memperbaiki diri. Sekarang mereka berdua ikut ya khotbah-khotbah saya di YouTube. Lalu dia bilang begini. Nah saya kaget tuh waktu dengerin khotbah ibu tuh yang tentang suami istri. Selama ini saya tuh hanya stabilo orange itu, hai istri tunduklah kepada suami. Ya. Setelah saya tahu yang untuk suami, aduh Bu, saya syok Bu dan kaget. Ternyata yang untuk suami dikatakan, hai suami-suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya dan memberikan nyawanya untuk jemaat. Berat enggak Bapak-bapak? Halo Bapak-bapak? Ya, waduh saya pikir selama ini itu sudah paling top itu, hai istri tunduklah sama suami. Ternyata yang untuk suami, hai suami kasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Dia bilang waktu saya dapat ayat itu saya ngelus dada Bu. Ya Tuhan, ternyata selama ini saya nggak pernah melakukan ini. Saya bilang makanya istrimu nggak tunduk. Amin Bapak-bapak. Kalau kau mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, nggak usah kau minta istri tunduk. Kau baru pulang kerja, istri udah jalan begini. Amin dah ibu-ibu. Kalau suamimu mengasihi kau seperti Kristus mengasihi jemaat, kau tunduk nggak sama suamimu? Ibu-ibu saya mau tanya. Dengar tuh bapak-bapak. Ya. Ya yakin kalau suami, loh ibu, kalau suaminya mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, istri gila yang nggak tunduk sama suami kalau begitu. Itu istri pasti sakit jiwa 100%. Loh benar nggak ibu-ibu? Kalau suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat loh, yang rela memberikan nyawanya. Bapak-bapak jangankan nyawa, duit saja kau pelit sama istrimu. Ibu-ibu banyak saya bela ini hari ini. Ya, dua-dua kena lah ya. Firman Tuhan tuh adil. Iya, kalau ada suami yang mengasihi istrinya tulus, nggak mungkin itu istri nggak tunduk sama suami. Belum kau minta juga istri itu sudah melakukan pasti. Kenapa banyak rumah tangga hancur? Karena kehilangan fungsi firman Tuhan dalam keluarga. Amin. Suaminya tidak melakukan firman sebagaimana yang ditulis, istri juga, ya ini sebab akibat. Sebab akibat, jangan saling menuntut, lebih baik introspeksi diri. Ya lalu dikatakan saudara, ini kenapa saya lari-larinya ke sini ya, berarti banyak yang bermasalah ini hari-hari ini. Ya banyak ini, saya lihat mukanya tegang semua nih suami istri nih. Ya kelihatan rumah tangga yang bermasalah itu kelihatan. Nggak bisa senyum, tegang. Dari wajah saja sudah terlihat nih. Banyak masalah dan pergumulan. Ya ayo kita benerin hidup kita kembali kepada firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu saudara. Kalau kau mendengar firman-Nya, tangkap, lakukan.
Ya, supaya engkau beroleh kasih karunia. Karena dengan kekuatan kita tidak mampu. Perhatikan, dia bilang, waktu saya bilang sama Tuhan, aku mau bertobat Tuhan, tolong bawa aku dekat dengan Tuhan. Langsung loh, Tuhan kasih istrinya ketahuan. Ya, Tuhan itu melihat niat dan kerinduan hatimu. Selama kau tidak ada niat untuk bertobat, ya sudah, binasalah. Jangan salah, jangan dipikir udah duduk di gereja gini masuk surga semua. Tidak. Tidak semua orang Kristen masuk surga. Kalau kau tidak bisa mengalahkan keinginan dagingmu, merendahkan diri untuk melakukan firman Tuhan, kau tidak layak, saudara. Lalu yang kedua dikatakan ada keinginan mata. Yang ada di dunia ini yang kedua keinginan mata. Mata kita ini punya keinginan. Ya, bahaya, sangat bahaya mata ini. Ini juga bisa bikin berantem rumah tangga ini. Apalagi ibu-ibu. Nah, sekarang bagiannya ibu-ibu. Sekarang saya hajar ini ibu-ibu ini. Iya, ibu-ibu ini kadang matanya ini tidak bertobat. Apa-apa pengen. Ya, lihat ini pengen, baru beli tas, udah beli baru lagi, baru beli ini pengen lagi. Ya, lama-lama suaminya juga stres. Ya. Jadi ini ibu-ibu juga perlu bertobat, tidak usah saling tunjuk sama-sama perempuan. Bertobat semuanya ya. Keinginan mata ini bahaya, saudara. Ya, kalau kita nggak bertobat dengan keinginan mata, ya berapa banyak akhirnya orang masuk dalam masalah keuangan karena ya itu pengen hidup melampaui. Ya, kemampuannya segini, keinginan matanya pengennya segini. Ya, lihat tetangga ganti kulkas, pengen ganti kulkas, ya. Ngomong ke suaminya, tetangga kita ganti kulkas loh. Yang kemarin setengah pintu sekarang 1 pintu. Ya, yaudah kalau gitu kita juga besok tetangganya ganti 2 pintu. Dia udah 2 pintu loh, beli kita yang 4 pintu langsung. Ya, besoknya tetangganya ganti istri. Nggak berani ngomong dia. Ya, bertobat saudara. Perceraian tuh bisa terjadi gara-gara keinginan mata. Ya, kadang suami juga stres udah cari duit setengah mati, istri ini mempergunakan uang tidak sesuai dengan hikmat Tuhan. Bertobat ibu-ibu. Ya, bertobat. Saya ini dulu pernah merasakan punya anak 3, zaman itu suami saya gajinya 750.000. Bagaimana saya harus mencukupkan diri? Ya, saya masak sehari itu jatah 50.000. Tapi jangan bilang suruh ikut challenge, uang 10.000 jadi apa di tangan istri bijaksana? Nggak jadi apa-apa Bapak Ibu. Jadinya nasi putih sama kerupuk. Ya, saya nggak mau ikut challenge itu. Ya, masa ada suruh ikut challenge ya, uang 10.000 di tangan istri bijaksana jadi apa? Jadi kerupuk. Ya, tapi kita harus bijaksana, jangan ikuti keinginan mata. Pinter-pinterlah mengelola apa yang ada di tanganmu. Ya, supaya suamimu itu juga berbahagia. Ya, kalau dapat istri itu, karena Alkitab bilang seorang laki-laki yang mendapat istri itu mendapat keuntungan. Ya, coba tanya sama suamimu nikah sama kau, dia untung apa rugi? Ya, maaf aja. Ya, boleh ditanya. Rugi apa untung? Atau buntung? Nah ini saudara, Alkitab bilang orang laki-laki yang mendapatkan istri itu mendapat keuntungan. Harusnya kalau istrinya itu bijaksana. Ini bicara keinginan mata. Ya, jangan turuti keinginan matamu karena mata ini tidak pernah ada puasnya. Ya, jangan saudara, kita harus tekan nih keinginan daging, keinginan mata kita nih. Ya, walaupun pengen, kalau memang gak bisa ya sudah, gak apa-apa. Belajar supaya hidup kita ini teratur, ya, dan kita ini bisa memiliki roh yang tangguh. Latih yang begini-begini ini sulit loh. Gak usah bicara penderitaan yang mau dibunuh. Waduh, itu kegedean. Yang kecil-kecil begini ini aja dulu. Kalau kau menang, maka rohmu itu menjadi roh yang kuat. Melawan keinginan mata, ya. Keinginan daging, lalu keangkuhan hidup ini bersangkutan semua. Kesombongan. Ada yang bilang, iya Bu, mentang-mentang kaya sombong. Orang kaya mah sombong biasa, miskin sombong juga banyak. Yang lebih aneh lagi nih, kaya mah sombong biasa, miskin sombong. Ini yang aneh, agak lain kau. Saudara,
Ya, tapi yang namanya kesombongan itu memang bukan hanya milik orang kaya. Mau kaya, mau miskin, semua orang terlahir sudah dengan bakat sombong. Tapi Alkitab berkata, Tuhan menentang orang yang sombong. Karena orang sombong itu musuhnya Tuhan. Bayangkan kalau kau bermusuhan dengan Tuhan. Jangan sombong, keangkuhan hidupnya terlalu tinggi. Ya, kita kadang ketemu orang-orang begini nih. Saya ketemu satu orang ibu. Saya ini bu dikatain keluarga saya tuh sombong. Saya bilang sama mereka, ya memang yang saya punya cuma sombong kok. Saya lihat ibu ini rasa-rasanya mau saya baptis di laut mati. Nggak tenggelam, kalau di laut mati ngapung saudara. Biar didorong-dorong juga nggak kecelup yang begini nih. Ya, dia bilang ya kita udah nggak punya apa-apa, masa nggak boleh sombong? Ya udah nggak punya apa-apa kan setidaknya masih punya sombong. Ya makanya bu kau nggak punya apa-apa, karena Alkitab bilang orang yang sombong akan direndahkan. Sebaliknya orang yang rendah hati akan ditinggikan. Nggak usah sombong, belajar rendah hati. Orang yang rendah hati itu mampu menerima apapun yang Tuhan izinkan. Walaupun tidak mudah. Saya itu loh saudara, waktu kita renovasi rumah. Tukang saya itu orang Solo, halus dan tahu tata kerama. Dia kalau lagi renov, dia pagar dulu pakai plastik semuanya. Nah tetangga sebelah saya itu punya garasi. Memang sudah hancur, bolong-bolong garasinya. Sudah tua, lama, memang sudah rusak lah, nggak layak lah pokoknya buat garasi. Tiba-tiba dia datang ke tukang saya, Mas, gara-gara kamu perbaiki rumah, garasi saya bocor-bocor. Padahal sebelum kami pindah di situ, memang sudah bocor-bocor garasi itu. Memang sudah tidak layak, kayunya sudah lapuk. Terus tukang saya bilang, oh nggak ada pak, saya plastikin rapi, nggak ada yang tembus ke sebelah. Nggak, tapi ini bocor gara-gara kamu gini, mana teleponnya tuanmu? Sama tukang saya dilaporin, bu, tetangga sebelah protes, maaf bu, itu memang garasinya sudah lama rusak bu. Iya saya juga tahu mas, tapi dia marah-marah minta nomor ibu, kasih aja. Bu, saya tuh nggak terima ya, gara-gara ibu itu garasi sebelah kami tuh rusak begini, bocor gini. Ya ndak apa-apa pak, terus bapak maunya bagaimana? Ya ibu tanggung jawab dong, tanggung jawabnya seperti apa? Ya gini, saya mau perbaiki tapi tukangnya ibu punya tukang, ibu yang bayar tukangnya. Puji Tuhan. Saya bilang, oh oke pak, enggak apa-apa. Nanti ya kalau sudah selesai kerja di tempat saya, nanti tukang saya benerin. Iya nanti saya beli bahannya, ibu yang bayar tukangnya. Iya, memang di dunia ini kita akan ketemu banyak orang-orang aneh yang kesombongannya itu ya begitulah di atas rata-rata, ya. Kalau ngomong tinggi takutnya tabrakan sama pesawat mulutnya. Tapi saya iyain, oke toh, bijaksana nggak saya? Oke lah, ya. Selesai dari saya, tukang saya perbaiki, bu, saya mau perbaiki sebelah. Iya, kamu kan punya nomornya, hubungi aja bapak itu suruh beli bahannya. Tukang saya telepon, bu, dia bilang beli dulu aja bahannya nanti dia ganti. Saya tanya tukang saya, kamu punya duit nggak? Ya enggak lah bu. Ya udah beli aja, ambil di toko bahan bangunan, nanti saya transfer bayarnya itu berapa. Diambillah saudara, lumayan untuk garasi toh, mobil. Ya udah bu, ini ya ini saya transfer lah ke toko itu bahan bangunan. Udah selesai, kamu minta mas sama itu orang, suruh ganti ya, itu bahan-bahannya transfer ke rekening saya, udah saya bayar. Saya sudah telepon bu, dia ndak mau ganti. Saya telepon bapak itu, pak, sesuai pembicaraan, bapak bilang akan beli bahan, saya sudah tanggung tukangnya pak, sudah bagus itu garasi bapak, sekarang bahannya sekian nih, nota-notanya tolong ditransfer. Enak aja, itu kan yang ngurusakin ibu, ya ibu punya tanggung jawab. Tukang saya bilang, ada bu orang begitu. Nggak apa-apa mas, berkat sayang. Nggak usah diminta, asal tahu saja. Dia nanti berurusan dengan Tuhan. Nggak apa-apa, biar relakan. Saya balas, oh iya terima kasih pak. Alhamdulillah. Saya kirim, nggak apa-apa kalau bapak tidak mau ganti. Nggak apa-apa, itu berkat saya. Sudah, diamin aja. Apakah saya bertambah miskin? Nggak. Semakin diberkati.
Yang sebelah makin seret. Sebenarnya saudara, seringkali yang menghalangi berkat kita itu bukan soal kerja kerasmu, tapi soal sikap hati dan kesombonganmu itu loh. Orang kalau hatinya penuh yang jahat, iri hati, ketamakan, keculasan, pengen memanfaatkan orang, kau pikir langit gak tertutup buat berkatmu? Jadi orang itu ndak usah sombong. Kalau ndak ada uang bilang aja, Bu, saya maaf, ya rumahnya di perumahan elit, tapi garasi bocor. Suruh orang perbaiki dengan cara yang murahan seperti itu, yang Tuhan tidak berkenan. Tapi enggak apa-apa, kita terima aja, karena semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Saya cuma bilang ya mungkin Tuhan mau lihat sikap hati saya juga. Ya tukang saya ini juga bukan orang percaya Yesus. Dari situ pun dia bisa melihat bagaimana sikap kita dalam mengatasi semua masalah. Keangkuhan, kesombongan hidup membuat kita ini ya terpisah dari Tuhan. Boro-boro diberkati, kau dapat perkenanan Tuhan saja tidak. Ya, saudara bertetangga jangan jadi orang aneh, amin. Sukanya cari masalah sama tetangga. Ya, ada aja jadi masalah. Saya punya tetangga itu saudara, ada pohon di depan rumah saya, 1 biji daun masuk halamannya, dia dilempar ke halaman saya. Ya Allah, subhanallah. Ini saya lihat dengan mata kepala saya. Saya lihat, saya bilang kasihan banget orang itu ya. Aduh, dalam hati saya tuh hatinya penuh kebusukan. Daun 2 biji dia ambil, dia lempar ke halaman saya. Ya Tuhan, dalam hati saya bagaimana kau bisa diberkati Tuhan? Daun 2 biji ambillah, buang ke tempat sampah. Toh juga bukan kau yang pergi buang itu sampah, ada tukang sampah. Tapi tidak rela saudara. Dari situ kelihatan hati busuk. Kalau orang hati busuk nggak mungkin hidupnya diberkati. Semua kembali ke hati ini loh, keangkuhan, kesombongan, iri lihat orang diberkati, jangan. Ya, jangan. Mari kita ini menjaga hidup kita supaya kita hidup dengan rendah hati, dan Tuhan kan melihat hati. Percuma kita bangun pencitraan di luar kalau hati kita ini Tuhan lihat. Daun 2 kau lempar di tetangga sebelah. Itu sih kebangetan saudara. Nah, bagaimana kita ini untuk bisa terus bertahan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu, kita harus buang semua dari hati kita supaya saudara roh kita ini dimulai dari hal-hal kecil begini dulu. Orang Kristen itu selalu terlalu yang wah-wah. Kalau di gereja ya pengajarannya itu yang terlalu tinggi-tinggi sampai jemaat tuh kadang lupa turun di bumi. Saking tingginya sudah sampai di Mars. Padahal kehidupan bertetangga begini nggak ngerti, berantem sama suami aja nggak mau berdamai. Bagaimana kau bicara janji Tuhan yang tinggi banget? Lakukan yang mulai dari yang kecil-kecil. Simple, Tuhan itu Tuhan yang melihat sini loh, inimu loh. Ini yang perlu, jangan ada kesombongan, keangkuhan yang merasa ya jauh dari berkat Tuhan nanti hidupmu. Dan parahnya Tuhan datang kita nggak dikenal. Kita baca satu ayat terakhir sebelum kita selesai. Ibrani 10 ayat 34 sampai 39. Setiap orang yang mau masuk dalam kerajaan Allah ketika Yesus datang diselamatkan harus melewati penderitaan saudara. Harus. Kau tidak mau menderita, tidak mungkin kau bisa masuk surga. Hanya orang-orang yang mau menderita. Menderitanya apa? Bukan cuma mau dibunuh, itu terlalu gede. Ya tadi, lepaskan pengampunan, mengalah, kalahkan ego. Ya nggak usah angkuh, nggak usah sombong. Ibrani 10 ayat 34, baca bersama. Ibrani 10 ayat 34. Ya 34 mulai dikatakan di sana, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik, yang lebih menetap sifatnya, harta kita di sorga. Oh dikatakan di sana, sebab itu janganlah apa?
kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Apapun penderitaan kita, jangan lepaskan keselamatan yang ada. Kayak tadi ya, Pak Gembala nunjukin orang pegang mobil, kuat-kuatan, jangan lepas. Karena siapa yang paling lama bertahan, dia yang dapat mobil itu. Kayak gitu loh, kita ini jangan lepas kepercayaanmu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Ya, karena ada upah besar yang menantinya saudara. Bukan mobil, lebih dari mobil, kehidupan kekal, amin. Sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab dikatakan apa? Sebab ayat yang berikutnya 30 ya, berapa tadi? Sebab sedikit apa? Bahkan sangat sedikit waktu lagi dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tuhan tuh udah mau datang. Sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Tetapi orangku yang benar, dikatakan, akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Amin, saudara. Kalau kita kembali tadi kepada 1 Yohanes 2, kita lihat ayat yang ke-17 dikatakan di sana saudara. 1 Yohanes 2 ayat 17 tadi dikatakan di sana, kita balik ke ayat yang tadi. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, ayat tadi Ibrani berkata supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah, ya, jangan sampai kamu ya tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kalau engkau melepas kepercayaanmu. Ayo Bapak Ibu, ayo kita bersusah payah sekarang. Pikul salib bukan lagi pikul salib kayu. Pikul salib hari-hari ini bagaimana kita mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan itu loh. Yang bikin kita ini akhirnya gak mau berdamai. Ya, kalau diperlakukan orang, oh belum tahu ya. Belum tahu. Ngapain? Ya gak penting begitu. Kita kejar kerendahan hati. Ya, karena ayat ini tadi bilang, meskipun kamu dirampas hartamu, direndahkan, dirampas hakmu, kamu tetap bersuka cita. Karena kamu tahu ada harta yang lebih mulia. Jangan cinta dunia. Kalau Tuhan suruh korbankan hartamu untuk pelayanan, serahkan. Amin. Tidak ada amin. Mulutnya semua tertutup. Ya, waktu kami pertama kali dapat uang dari YouTube, saudara. Setelah selesai pandemi, saya berdoa, Tuhan kami mau bawa Tuhan mau bawa kemana pelayanan kami. Tuhan bilang, bikin sekolah misi, cetak misionari, penuai, karena menjelang kedatangan Tuhan, tuaian banyak tapi penuai sedikit. Lalu saya bilang, Tuhan, buka sekolah misi. Sekolahkan orang-orang dari daerah yang tidak mampu gratis untuk jadi penuai. Saya coba cerita sama teman saya bilang itu proyek rugi loh. Dan jujur hari itu kami ditantang sama Tuhan. Kami mulai dapat penghasilan dari YouTube. Saya ingat banget saudara. Saat itu Tuhan tantang kami untuk taruh pembangunan awal itu 2 miliar. Bagi kami uang 2M itu gede loh. Buat Bapak Ibu gede atau sedikit? Sedikit ya. Soalnya punyanya ratusan M ya. 2M itu buat kami pada waktu habis pandemi ya bisa buat apa gitu ya. Beli mobil
ya atau apa kek. Tapi di awal Tuhan tantang kami begitu. Saya bilang sama suami, kita berani ya? Ya kalau Tuhan yang suruh, ayo. Akhirnya sekolah dibangun dalam waktu 6 bulan. Ya, waktu dicatat-catat pembangunannya habis sekitar 4M. Saya bilang sama suami, apa mundur aja ya? Uangnya kita taruh 2M, pembangunannya 4M. Ya uang dari mana? Tapi saya bilang sama suami, oh tenang aja, nantilah saya taruh di YouTube nomor rekening, gampang, nanti saya umumin saudara, kita mau buka sekolah misi, mau bangun, silakan yang mau menabur, nomor rekeningnya di sini, QRIS-nya di sini, lalu muter-muter gitu ya. Gampang lah itu, pasti bisa ketutup. Waktu mau bikin begitu, suami tanya nomor rekening mana yang mau dimasukin. Saya bilang saya doa dulu deh. Waktu saya doa, Tuhan bilang begini, karena kami dari awal pelayanan di YouTube sudah berkomitmen tidak taruh nomor rekening di layar YouTube sampai hari ini. Karena berkat Tuhan tuh enggak usah direkayasa. Kalau Tuhan mau memberkati, bisa dari mana aja dia kasih kok. Nah waktu itu saya hampir tergoda. Suami saya bilang, taruh nomor mana nih di YouTube? Saya berdoa, Tuhan bilang, ya kalau kamu mau taruh silakan aja taruh. Kamu bisa dapat uang bahkan lebih dari yang kamu butuhkan. Tapi aku tidak ikut bekerja, kata Tuhan. Karena kamu sudah seperti Daud yang mencoba menghitung kekuatan pasukannya. Padahal Daud tahu kemenangan yang dia raih bukan karena kekuatan pasukannya, tapi karena kuasa Tuhan. Saya bilang sama suami, nggak jadi, saya jangan deh taruh. Buat apa kita bangun gedung besar tapi Tuhan tidak ada di dalamnya? Ya, ternyata banyak sekarang begitu. Lalu saya dan suami sepakat, nggak usah kita jalan dengan iman. Dalam waktu 6 bulan selesai saudara. Hari ini sudah angkatan keempat sekolah misi. Desember selesai, masuk angkatan kelima. Lumayan setiap angkatan hampir 30 anak. Dari Papua, dari Sulawesi. Lulusan-lulusan yang pertama sudah ada di pedalaman Kalimantan, mereka jadi guru agama Kristen, jadi buka gereja di pedalaman. Ya, itu yang saya dapat kuat. Tuhan bilang di akhir zaman tuayan banyak tapi penuai sedikit. Saya berdoa saudara yang duduk di kursi ini, kau bukan cuma jadi jemaat tapi kau jadi penuai. Lihat sekelilingmu tuh tuayanmu sudah menguning. Teman kantormu, siapapun, bawa dia ke Tuhan. Supaya mereka diselamatkan, namanya tercatat dalam kerajaan Allah. Amin. Ya, tapi kau juga dulu harus masuk lebih dulu. Kenapa orang Kristen gak jadi penuai? Karena dia aja belum dituai. Tapi udah duduk di gereja tiap minggu. Tapi namanya aja belum tercatat. Bagaimana dia bisa membawa orang? Makanya beresin hidupmu supaya kau jadi penuai. Ya, dan kami melihat saudara, bagaimana Tuhan itu bekerja. Hari-hari ini Alkitab berkata, ayo kita jadi orang yang melakukan kehendak Bapa. Kita lahir bukan cuma untuk kerja, cari duit, bukan cuma hidup lalu mati. No, itu terlalu sederhana hidupmu, nggak berdampak apa-apa. Kita diciptakan Tuhan di hidup ini untuk melakukan kehendak Bapa. Dan kalau kita melakukan kehendak Allah, itu pasti berdampak buat banyak orang. Ya, hidup kita berdampak. Makanya dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan semua keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah itu akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Jadi tujuan hidup bukan kaya, tapi melakukan kehendak Bapa. Makanya waktu kau cari duit, Tuhan udah kasih duit, lalu duit itu disuruh Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa, rela enggak? Nah, ini yang berat. Karena kalau orang cinta dunia, enggak bisa saudara. Ya, tapi kita mesti rela. Hati kita itu jangan melekat pada apapun di dunia ini. Ibu-ibu yang beli berlian, silakan. Tapi kalau berliannya hilang, kau jangan nangis. Amin. Relakan. Itu berarti hatimu enggak di situ. Ya, tapi kalau kau nangis mencak-mencak kayak cecak, ya, itu berarti hatimu melekat tuh di situ. Makanya jangan beli barang yang kau tidak siap untuk kehilangan. Amin. Itu aja. Ya. Kau boleh beli mobil mahal tapi siap untuk tergores. Kalau enggak tergores, kalau tergores kau marah-marah, itu berarti hatimu melekat di situ. Ya, tapi pastikan uangmu, tenagamu, hidupmu lebih banyak kau pergunakan untuk melakukan kehendak Bapa.
Memang melakukan kehendak Bapa itu tidak enak. Tapi itu yang terbaik buat hidup kita. Karena kalau kau kejar dunia ini, tidak pernah ada selesainya. Dunia ini tidak akan ada memberikan kepuasan. Kepuasan hanya kau dapatkan ketika kau melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu, saya berdoa supaya kita semua ini sebelum kedatangan Tuhan, roh kita dikuatkan. Kita harus berlatih untuk mengalahkan keinginan dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan kita mau belajar untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan.